Bagaimana rapot demokrasi pemerintahan Joko Widodo? Ini kita sudah ada dua narasumber ya, Via. Kalau gini ya, kalau tadi sempat berbincang pas off air ya, Via. Kalau siswa diberikan rapot oleh sekolah, kemudian oleh sekolah kan? Oleh sekolah. Nah kalau pemerintah diberikan rapot? Harusnya oleh rakyat begitu ya. Ini salah satu yang mengeluarkan rapot nih kayaknya merah nih ya. Sudah ada dua narasumber yang bergabung bersama kami. Sudah ada Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi. Kemudian juga ada Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi Bang Ali. Assalamualaikum Bang Ali. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Rati. Sehat ya Bang ya. Alhamdulillah. Baik, saya mau ke Bang Usman dulu Bang. Ini rapor merah dari Amnesty International Indonesia kepada pemerintahan Joko Widodo. Beberapa hari lalu sebenarnya saya diwawancara oleh Tempo, ditelepon juga oleh suara.com bagaimana pelaksanaan kemerdekaan berpendapat di era Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, sehingga saya coba jawab saja. Tapi sebenarnya Amnesty belum merilis semacam raport semacam itu, karena kami sedang mendalami temuan-temuan awal kami berkaitan dengan demonstrasi 8 Oktober dan setelahnya. Tetapi kalau kita kumpulkan apa yang pernah dirilis oleh Amnesty selama ini, bisa dikatakan memang ada masalah di dalam catatan untuk kemerdekaan berekspresi. Misalnya yang pertama, yang paling dirasakan dalam waktu belakangan ini adalah kebebasan media. Yang kedua adalah dalam konteks kebebasan akademik. Yang ketiga adalah kebebasan menyatakan pendapat pribadi di ruang publik termasuk di media sosial. Dan yang terakhir adalah kemerdekaan berekspresi dalam konteks kehidupan beragama. Nah, ada banyak catatan yang pernah disampaikan. Misalnya untuk untuk kemerdekaan berekspresi secara umum, Amnesty International bersama SafeNet, semacam jaringan yang memantau kebebasan di internet, itu mencatat periode 5 tahun di bawah pemerintahan Yudhoyono, itu ada sekitar 72 kasus di mana orang dikriminalisasi berdasarkan undang-undang ITE. Sementara di 5 tahun era pemerintahan Jokowi, itu terdapat 208. Jadi hampir 3 kali lipat. Kalau rinci lagi, misalnya warga negara yang dikriminalisasi dengan undang-undang ITE itu di bawah 5 tahun Presiden Yudhoyono ada 54 orang. Di bawah Presiden Jokowi itu ada 152 orang. Untuk jurnalis di bawah SBY itu ada 3 orang. Di bawah Jokowi itu ada 22 orang. Untuk politisi di era Jokowi dan di era SBY itu kurang lebih sama 2-3 orang. Itu belum termasuk yang setahun terakhir atau misalnya 3 bulan terakhir. Untuk jumlah aktivis dalam 5 tahun 2008 sampai 2014 era SBY dan era Jokowi 2015 sampai 2019 itu perbedaannya tidak terlalu banyak, tapi berbeda ya. Misalnya era SBY 9 orang, era Jokowi 12 orang. Nah, dari situ kelihatan bahwa undang-undang internet, khususnya informasi dan transaksi elektronik, digunakan untuk mempersoalkan sebagai tindakan kriminal kebebasan-kebebasan berpendapat yang semestinya dianggap sebagai tindakan yang sah dan dibolehkan, bahkan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Mungkin itu yang pertama yang bisa saya jawab. Oke, baik. Tapi memang secara konten kita masuk ke perbandingan tadi ya, Pak Yudhoyono dan juga Pak Jokowi. Secara konten bagaimana Anda melihat Bang Usman? Secara konten kalau dulu sebenarnya polanya kriminalisasi lebih banyak. Sementara kalau sekarang selain kriminalisasi juga ada semacam perang naratif gitu ya. Jadi ada sejumlah akun yang sebenarnya tidak otentik yang digunakan sebagai pendukung apapun kebijakan pemerintah. Dan ini dicurigai oleh beberapa pengamat, oleh akademisi sebagai apa yang disebut sebagai pro-rezim pro. Kalau di
Tiongkok itu namanya 50 centers. Jadi orang-orang yang dibayar 50 sen, 50 sen untuk mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi sebagian dari mereka memang secara organik para penggeraknya merupakan para loyalis dari Presiden Jokowi, dan ini adalah buntut dari polarisasi politik pada masa pemilu gitu. Nah, yang berbeda lagi di era yang Jokowi sekarang belakangan ini adalah deepfake content. Jadi media seperti Tempo atau Tirto itu mengalami deepfake, mengalami semacam pemblokiran konten secara parsial atas beberapa informasi atau beberapa pemberitaan yang dianggap sebagai hal yang sangat sensitif. Sensitif untuk pemerintah ya. Saya mau ke Bang Ali. Bang Ali sudah mendengar ya tadi penjelasan dari Bang Usman bahwa nampaknya seakan begitu minim ruang untuk masyarakat sipil ini mengkritisi pemerintah. Caranya banyak, tadi ada kriminalisasi ataupun perang naratif. Memang begitu Bang, kalau dari sisi pemerintah begitu Bang? Rati dan Arif mewakili Bang Usman, anak NU, anak Kiai, saya berdua mengucapkan selamat Hari Santri di 22 Oktober hari ini. Tetapi kita juga mendapatkan berita duka yang sangat menyedihkan karena kepergian Kiai Haji Abdullah Syukri Sarkasi, pimpinan Pondok Besar Gontor. Begini Rati, memang kalau kita bicara tentang pola dan sistem demokrasi di semua negara-negara yang mengembangkan sistem demokrasi seperti Indonesia, memang tidak boleh kita lepas dari satu pola pembicaraan kita bahwa demokrasi itu adalah dari rakyat, untuk rakyat, dikerjakan untuk rakyat, dan polanya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau umpama kita lihat dari berbagai sistem yang diterapkan di seluruh negara, termasuk di Indonesia, maka mesti kita sadar benar bahwa Indonesia itu menggerakkan satu sistem dan pola yang kita kenal dalam sistem ketatanegaraan itu adalah trias politika. Jadi pendelegasian terhadap seluruh kekuasaan pemerintahan, presiden. Kita tahu seperti yudikatif, umpamanya di legislatifnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, eksekutifnya kepada pemerintah, yudikatifnya kepada penegak hukum, dan lain-lain. Kalau umpama hal-hal yang terkait dengan masalah kriminal, atau terkait dengan masalah pidana, terkait dengan regulasi undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, kemudian umpama ini, salah satu contohnya kita jadikan itu sebagai barometer terhadap sistem nilai kebebasan berpendapat di ruang publik, maka saya ingin mengatakan bahwa betul Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, betul ada di pasal 28 huruf D, kemudian ada Undang-Undang nomor berapa, 9 tahun 1998 dan seterusnya. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Tetapi kan pola-pola ini semua diterapkan dalam satu sistem nilai yang kita sebut dengan sistem nilai yang mengatur tentang tata krama hidup dan kehidupan orang dalam berbangsa dan bernegara. Umpama, kalau dia boleh menyatakan pendapat, bebas mengemukakan di mana saja apa maunya dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Tetapi tutur kata, tata krama, pola itu kan diatur juga dalam undang-undang. Sehingga kebebasan itu tidak absolut. Tetapi kebebasan itu diatur dalam undang-undang yang menjunjung kewibawaan dan kehormatan orang berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Pertanyaannya Bang Abalin, apakah harus ke pidana? Nah, langsung ke pidana gitu loh. Begini Rin, kalau sampai kepada pidana itu kan kita lihat dong, kan bukan lagi dalam urusannya dengan pemerintahan. Yang saya mau bilang begini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa apa? Menjelaskan coba nanti kita lihat itu, di dalam, itu kan menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian negara. Polisi sebagai institusi negara. Karena institusi negara itulah maka demokrasi menjelaskan tentang bagaimana seorang kepala kepolisian negara diangkat dan diberhentikan bukan hak absolut yang dimiliki oleh presiden.
Baik. tetapi dia harus dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa polisi adalah institusi negara dan alat negara dan bukan alat pemerintahan. Bukan alat pemerintah. Jadi kalau polisi melakukan penangkapan, penahanan terkait dengan seseorang yang diduga dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, biar kita serahkan sepenuhnya kepada kewenangan polisi. Bang Abalin, kita stop sampai situ, Bang. Kita stop sampai situ. Kita nanti lanjutkan Oke. lagi. Usai jeda Oke. pada berikut ya. Kami akan kembali saat lagi. Kembali kita melanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Usman, tadi sudah mendengarkan ya, tadi Bang Iya. Abalin menyampaikan beberapa hal ya, seperti salah satunya adalah memang tugas dari Polri sendiri untuk menjaga, untuk menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi masyarakat ini tetap dalam norma, tidak kebablasan Tidak begitu Bang. kebablasan. Tapi di satu sisi banyak yang beranggapan kok seakan-akan ini menjadi salah satu tool saja agar masyarakat benar-benar sulit menyampaikan pendapatnya, masyarakat sulit mengkritisi pemerintah. Kalau Abang melihatnya seperti apa, Bang? Ya, pertama polisi itu betul dipilih presiden dengan persetujuan dari DPR. Dan karena itu dia harus menempatkan diri sebagai alat negara di sektor penegakan hukum. Jadi bukan alat pemerintah, bukan alat DPR, bukan hanya alat masyarakat, melainkan dia alat untuk menegakkan hukum negara. Independen gitu ya, Bang? Independen. Nah, independensinya itu harus meletakkan kelembagaannya di tengah antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara. Nah, dalam misalnya kasus Telegram 2 Oktober yang lalu, 2-3 pekan lalu, itu narasi di dalam Telegram membawa kepentingan pemerintah yang berkuasa. Dan itu dituangkan di dalam berbagai tindakan. Bahkan sebelum Telegram, kalau kita ingat, kasus Rasio Patra yang paling menarik perhatian, Rasio Patra itu tidak melakukan, katakanlah, penyampaian pendapat secara katakanlah dianggap secara tidak bermoral, gitu, atau mengganggu kesusilaan, itu tidak ada. Rasio adalah seorang anak muda yang hanya memberi kritik terhadap proses legislasi dan penanganan terhadap COVID. Gitu. Atau dalam kasus yang lain, misalnya Merah Johansa. Merah ini adalah koordinator jaringan advokasi tambang. Ia memang banyak mengkritik misalnya orang-orang yang terlibat di dalam tambang di masa pemerintahan Jokowi. Bahkan kalau kita telisik lebih jauh lagi, undang-undang yang terbaru dari mulai undang-undang mineral dan batu bara, undang-undang omnibus, itu mendapat sorotan tajam dari sosok aktivis seperti Merah Johansa. Bayangkan saja, royalti tambang batu bara misalnya 0% untuk negara, untuk masyarakat. Dan itu berarti hanya menguntungkan segelintir orang yang menguasai akses batu bara. Dan itu dikritik oleh Merah. Merah tidak sedang menyerang reputasi pribadi. Merah sedang mempersoalkan undang-undang, mempersoalkan kebijakan yang merugikan masyarakat, dan dia mengalami intimidasi atau peretasan di dalam WhatsApp itu. Dan ada banyak contoh lain yang saya bisa sampaikan, termasuk Mas Budi Setiarso, editor Koran Tempo atau Pimpres Koran Tempo, atau misalnya Veronica Koman yang juga sangat kontroversial karena dikriminalisasi dan diminta untuk mengganti biaya beasiswa. Gitu. Ada hal-hal yang memang tidak absolut di dalam hak asasi manusia. Salah satunya adalah kebebasan berekspresi itu harus menjaga reputasi orang lain. Nah, di dalam kasus-kasus yang tercatat oleh Amnesty, oleh Kontras, oleh YLBHI, itu tidak ada yang bisa diperlihatkan sebagai tindakan kriminal, gitu, tapi dikriminalisasi. Itu yang jadi masalah. Bang Abalin. Iya, saya mau bilang begini, Rip dan Bang Usman, anak Kiai ya, begini. Yang paling penting bagi kita itu sekarang, kita menempatkan posisi kepolisian negara dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan dalam negeri. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 itu kan menjelaskan tentang posisi kepolisian negara yang merupakan alat negara. Benar sekali, dan itu yang saya kemukakan. Dia sebagai pengayom, dia sebagai penegak hukum. Anda sudah menjelaskan, turunannya itu, Rit, gini, Rut. Turunannya itu adalah memang
ketika masuk dalam konteks penegakan hukum dan menjaga keamanan dalam negeri, maka tidak ada tempat dan institusi negara lain yang bisa kita percayakan kecuali adalah posisi kepolisian negara Republik Indonesia. Itu poin pertama. Ini mungkin soal rasa, Bang, soal rasa, gitu, citra, rasa, begitu. Rasa dan citra. Tapi begini, maka itu memang saya berharap banyak bahwa dalam dialog pagi ini juga kan dalam rangka untuk mencerdaskan para pemirsa, membagi pengetahuan kita kepada para pendengar dan lain-lain sebagainya. Karenanya maka ketika orang selalu menuduh bahwa ketika ada orang berdemonstrasi, pemerintah itu otoriter, ketika orang berdemonstrasi ditangkapin, dia dibiarkan saja melanggar hukum dan peraturan keamanan, dia memprovokasi orang, membuat kekacauan di tengah jalan. Kenapa Jokowi yang menjadi masalahnya? Kenapa Jokowi yang dituntut tentang otoritarianismenya? Sementara polisi itu menegakkan satu posisi hukum dan keamanan dalam negeri. Ini yang menurut saya pelajaran kita harus juga kita sebarkan kepada orang banyak supaya jangan juga nanti kucing itu tabrakan di kereta api, ditabrak oleh mobil di jalan, kemudian yang salah Jokowi, yang salah pemerintah. Meskipun catatan Bang Usman tadi ada di pemerintahan sebelumnya Pak Yudhoyono juga, Bang Ngabalin. Bang, kalau kita mau bicara tentang masalah pemerintahan lalu tentu kan tidak terlalu arif. Tetapi saya mau bilang bahwa jangan lupa, saya di beberapa kali juga menulis, jangan lupa bahwa 395,5 tahun yang lalu itu Indonesia dijajah oleh penjajah. Kemudian 3,5 tahun dijajah juga oleh Jepang. 10 tahun yang lalu kita dimanjakan oleh pemerintah. Ini Presiden Jokowi hari ini merubah wajah Indonesia. Kata Pak Muldoko itu, regulasi kita sekarang itu merubah wajah Indonesia Republik. Sehingga memang kita harus menerima ini sebagai satu kenyataan. Ini fakta dan bukan opini. Ini yang menurut saya harus diulang-ulangi supaya rakyat juga itu mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran tentang wajah demokrasi Indonesia. Baik, ini baru-baru tahun pertama untuk pemerintahan Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin begitu ya. Masih ada 4 tahun lagi bisa merubah juga wajah demokrasi di Indonesia, Bang. Pastinya ya untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih Bang Ali, terima kasih juga Bang Usman. Semoga rapornya tidak merah lagi untuk pemerintahan Jokowi nantinya.